Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Kang Didi di layar Kang Didi. Masya Allah, sahabat-sahabat pemirsa layar Kang Didi yang berbahagia, pada kesempatan ini alhamdulillah kita bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat. Saya yakin sahabat-sahabat semua juga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, meskipun masih dalam atau masih di tengah musibah COVID-19 yang sampai saat ini masih belum jelas kapan berakhirnya. Pemerintah pun sudah melaksanakan PSBB dan di berbagai daerah sudah selesai PSBB-nya. Maka kita akan diberikan opsi baru, yaitu menjalankan istilah pemerintah yaitu new normal. Artinya beraktivitas seperti biasa sebelum ada musibah, akan tetapi kita tetap harus menggunakan protokol COVID yang ditentukan oleh pemerintah. Sahabat-sahabat yang berbahagia, pada kesempatan ini, pada video ini saya mencoba ingin memberikan sesuatu yang insya Allah bermanfaat untuk kita fid dini wad dunya wal akhirah, baik untuk agama kita, agama Islam, untuk dunia kita, dan juga untuk akhirat kita. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Apa itu? Lagi-lagi ini adalah hasil dari pertanyaan atau juga masukan dari beberapa sahabat ya, yang bertanya, Ustadz, kalau memang ada doa atau ada amalan yang bisa membuat kita lebih bersabar dalam menghadapi sesuatu, atau bahkan doa atau amalan yang bisa bikin keluarga kita adem ya, atau bisa juga doa yang membuat anak kita nggak nakal, nurut gitu ya, termasuk istri atau suami supaya nurut dalam artian nih bager lah gitu ya, bager, tidak galak, atau sayang ke istri atau sayang ke suami kalau dia istri. Maka dari pertanyaan atau masukan-masukan itu saya mencoba untuk memberikan amalan, yang amalan ini sering saya amalkan ketika ada orang yang meminta supaya anaknya misalkan betah di pesantren, betah di sekolah, kemudian juga tidak rewel ya, nurut sama orang tua. Nah, ini sering saya berikan kepada orang-orang yang meminta doa atau amalan-amalan kasus seperti tadi. Dan hasilnya alhamdulillah, biiznillah, atas izin Allah ya, itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya anaknya rewel, sering nangis, atau misalkan nggak betah di pondok, atau nggak betah di sekolah ya, susah diatur, setelah kita berikan amalan ini ya, yang nanti kita bacakan di air atau media air, alhamdulillah ada perubahan pada anak itu. Jadi ibunya sabar, bapaknya sabar, anaknya pun akan sabar. Sehingga tujuan anak, tujuan orang tua ini bisa terwujud karena semuanya memiliki kesabaran. Ya. Apa amalannya? Amalannya sebetulnya ada dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat terakhir. Amalan ini insya Allah didapat dari para guru-guru saya saat dulu belajar di pondok pesantren. Maka hari ini saya coba memberikan kepada sahabat-sahabat semua supaya bisa diamalkan untuk kemaslahatan keluarga kita, ini wad dunya wal akhirah. Baik sahabat-sahabat, kita lanjutkan. Sebelum itu saya pakai ini dulu biar hangat. Jadi surah yang tadi saya bilang itu surah Ali Imran ayat terakhir yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun.
Itu bunyi dari surah Ali Imran ayat terakhir. Lalu bagaimana kaifiatnya atau caranya? Nah, bagi sahabat-sahabat atau orang tua yang anaknya misalkan nakal, susah diatur, rewel, ya, kemudian nggak mau belajar, malas belajar, kemudian untuk istri atau suami yang juga nakal dalam artian nggak nurut, ya, kalau istri nggak nurut ke suami atau suami nggak nurut ke istri, nah ini bisa dengan menggunakan amalan ini. Jadi caranya adalah silakan sahabat-sahabat nanti ambil segelas air atau sebotol air, ya, kita siapkan airnya, kemudian nanti kita bacakan ayat tersebut. Lalu bagaimana caranya? Alangkah baiknya, karena kita punya hajat untuk memperbaiki anak kita, memperbaiki istri kita atau suami kita, lillahi ta'ala, ya, karena Allah Ta'ala, untuk kemaslahatan fid dini wa dunya wal akhirah, maka alangkah baiknya kita melaksanakan sholat hajat terlebih dahulu. Makanya usahakan kita mengamalkannya di malam hari. Kenapa? Karena saatul ijabah doa atau saat-saat ijabah doa itu diantaranya adalah, dan yang paling utama itu ada di sepertiga malam. Kecuali nanti sahabat-sahabat sudah mengetahui jam berapa saja yang termasuk kepada saatul ijabah. Ini nanti mungkin insya Allah di pertemuan berikutnya bisa kita sampaikan saatul ijabah tersebut jam-jam berapa saja. Kalau menurut ilmu perhitungan atau ilmu falak itu yang termasuk kepada ijabah doa. Namun yang standar adalah sepertiga malam. Usahakan karena kita ingin ada perubahan kepada anak kita, istri kita atau suami kita, maka ikhtiar dong, begitu. Bangun malam, kemudian sholat hajat, kemudian sholat tahajud, lalu siapkan air. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita tawasul kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pada para sahabat, kepada para wali, kepada orang tua kita yang telah tiada. Setelah itu baru kita niat, ya, karena Allah Ta'ala untuk membaca surah Ali Imran ayat terakhir yang bunyinya ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Dibacanya berapa kali? Dibacanya 101 kali. Dibaca 101 kali, kemudian siapkan air di depannya. Setelah selesai membaca, kita tiupkan ke dalam air. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Kita tiupkan ke dalam air. Kemudian air yang sudah kita bacakan, amalan-amalan tersebut nanti bisa diminumkan kepada anak kita, istri kita, suami kita, atau siapapun sesuai dengan tujuan kita, sesuai dengan orang yang ingin kita perbaiki akhlak atau perilakunya tadi. Maka insya Allah biiznillah, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas kemuliaan Al-Quran dan izin Allah, orang tersebut insya Allah perlahan akan diberikan perubahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah nanti yang menggiring hatinya, Allah nanti akan menggiring perbuatannya ke arah yang lebih baik dengan menggunakan media air yang telah dibacakan oleh kita, ayat-ayat Al-Quranul Karim. Begitu sahabat-sahabat. Jadi silahkan dibaca ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. 101 kali ditiupkan di air putih, kemudian diminumkan kepada orang yang kita inginkan perubahan ada pada dirinya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk sahabat-sahabat semua, maslahat fid dini wad dunya wal akhirah. Saya berikan doa ini, insya Allah bermanfaat untuk semuanya. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.